Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Ini lanjutan dari video aku yang kemarin. Jadi di akhir bulan Juli kemarin aku udah bikin budget plan bulan Agustus. Dan kali ini karena udah terima income, saatnya buat atur ke dalam dompet pintar sesuai budget yang udah aku tentukan. Sebenarnya aku budgeting di tanggal awal-awal kemarin ya, tapi agak telat buat edit videonya. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, dan aku juga bukan ahli keuangan. Ini hanya sekedar sharing bagaimana cara aku mengatur keuangan di keluargaku. Semoga bisa bermanfaat dan bisa nambah semangat buat sama-sama belajar budgetingnya. Alhamdulillah di budgeting Agustus ini ada income sebesar 3 juta. Jadi ini penghasilan harian dari usaha dagang yang diatur dengan metode budgeting bulanan. Sebelum lanjut, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah dan dimudahkan untuk setiap aktivitasnya. Amin. Jadi setelah bikin rencana anggaran, kita jadi lebih mudah buat atur-atur uang sesuai alokasinya masing-masing ya teman-teman. Dan yang pertama aku akan isi untuk pos-pos kebutuhan di dompet pintar. Untuk belanja mingguan masih tetap aku bagi ada 4 pos, masing-masing dapat 150.000. Untuk budget ini kadang ngepas, kadang masih ada sisa juga. Dan alhamdulillah seringnya masih cukup dan nggak sampai over budget. Lanjut untuk pos belanja bulanan, budgetnya masih tetap 330.000, dan budget ini ngepas banget, jadi jarang dapat sisa karena untuk kebutuhan juga hampir sama di tiap bulannya, jadi budgetnya sering terpakai semua. Untuk pos gas dan galon ini 100.000, ini juga masih cukup untuk kebutuhan gas dan air minum. Untuk budgetnya itu tetap 100.000. Selanjutnya ada pos listrik. Untuk pos listrik ini juga masih sama, budgetnya sebesar 100.000. Lanjut untuk pos pulsa, ini budgetnya dapat 120.000. Ini untuk beli kuota HP aku dan Pak suami. Dan alhamdulillah masih cukup. Dan untuk pos BBM 100.000, ini lebih dari cukup karena tempat kerja juga dekat banget dari rumah. Jadi untuk budget 100.000 ini masih cukup. Untuk pos selanjutnya itu ada pos keperluan pribadi. Untuk budgetnya itu juga sama ya, 100.000. Untuk pos ini tuh untuk kebutuhan skincare atau misalkan kebutuhan lain seperti parfum dan lain sebagainya. Dan untuk pos fund itu budgetnya sengaja aku tambah jadi 300.000 karena kan budget uang pegangan dari extra income dikurangin. Jadi untuk budget fund sengaja aku tambah. Pos ini bisa buat jajan, makan di luar, atau kebutuhan yang bersifat keinginan ya teman-teman. Dan pos yang terakhir di pengeluaran tidak tetap ada dana tak terduga. Ini juga sengaja aku tambah budgetnya jadi 100.000 karena kan biasanya kalau di bulan Agustus itu banyak kegiatan acara bazar dalam rangka semarak peringatan Hari Kemerdekaan ya teman-teman. Jadi kadang ada iuran atau kebutuhan tidak terduga lainnya. Lanjut untuk pos pengeluaran tetap ada dana servis, budgetnya sebesar 50.000. Untuk dana kesehatan juga sama 50.000. Lanjut untuk tabungan sinking fund di bulan Agustus ini budgetnya sebesar 400.000. Nanti dibagi untuk 3 kategori ya teman-teman. Untuk pos dana sosial budgetnya sebesar 300.000. Ini nanti aku bagi buat sedekah sama buat budget kondangan. Jadi emang sengaja aku jadikan satu di pos dana sosial ini ya teman-teman. Dan untuk pos yang terakhir ada iuran masih sama, budgetnya sebesar 50.000 di tiap bulannya. Dan aku lihat ini untuk setiap posnya udah terisi semua, dan untuk sisa budgetnya tadi masih sebesar 300.000. Nah ini aku mau tukar aja untuk yang uang emisi baru yang aku tabung. Jadi langsung aja ini aku akan isikan ke pos di Minder Saving untuk sisanya ini. Sementara untuk tabungan sinking fund insya Allah aku akan update di minggu ketiga. Alhamdulillah untuk semua pos sudah aman budgetnya. Untuk dompetnya udah gembung. Semoga semua budgetnya cukup untuk 1 bulan ke depan.
Jadi setelah isi pos-pos kebutuhan di dompet pintar, yang kedua aku akan isi pos di Minder Saving ini. Tadi itu masih ada sisa budget 300.000, dan untuk budget yang ditabung ini bisa berubah menyesuaikan dengan income. Jadi supaya nabung itu realistis sesuai kemampuan dan tidak memberatkan. Biasanya jika ingin nambah tabungan bisa dari extra income. Dan dari sisa budget tadi aku akan bagi untuk tabungan modal 100.000, investasi 100.000, dan tabungan dana darurat 100.000. Yang pertama untuk tabungan modal, ini untuk tambah modal di usaha kami, jadi bisa langsung digunakan jika dibutuhkan. Dan alhamdulillah kali ini bisa nambah 100.000. Jadi untuk saldonya tabungan modal ini udah terkumpul sebesar 350.000. Tabungan modal ini juga bisa buat misalkan ingin punya usaha kecil-kecilan biar bisa nambah penghasilan juga ya teman-teman. Untuk tabungan modal udah keisi, lanjut untuk tabungan kedua. Ada untuk investasi, nantinya ini dialokasikan kecil-kecilan aja di emas perhiasan atau logam mulia. Biasanya nunggu budgetnya terkumpul dulu. Dan ini juga tabungan untuk tujuan jangka panjang, nantinya bisa untuk dana pendidikan, dana hari tua, atau kebutuhan lain di masa mendatang. Dan alhamdulillah untuk saldonya ini udah terkumpul sebesar 700.000. Semoga bisa terus konsisten untuk nabung tabungan investasi ini di tiap bulannya. Untuk pos tabungan terakhir di Minder ini ada tabungan dana darurat. Pos tabungan paling penting karena tabungan ini bisa mengantisipasi saat kondisi darurat yang nggak bisa kita prediksi ya teman-teman. Makanya penting banget buat kita mempersiapkan dana darurat ini dari sekarang. Jadi untuk tabungan ini aku usahakan bisa terus keisi di tiap bulannya sebesar 100.000. Dan untuk tracker ini aku buat dengan target sebesar 2 juta. Nanti jika udah tercapai bisa dibuat tracker baru untuk sampai di target nominal yang dibutuhkan. Alhamdulillah untuk budgeting Agustus udah selesai. Dari pos tabungan dan pos kebutuhan udah keisi semua. Semoga dalam penggunaannya, dalam pengeluaran masih sesuai budget dan nantinya tidak terjadi over budget saat evaluasi di akhir bulan. Dan untuk teman-teman yang samaan lagi belajar budgeting, tetap semangat, nikmati prosesnya. Semoga selalu dilancarkan dan bisa berhasil sesuai tujuan finansial yang ingin dicapai. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.